Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nur Hasanah bersama dua rekan saya, Tommy Pangestu dan Dinda Nurmalakusumastuti. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Uji aktivitas daya hambat ekstrak batang serai dan bunga cengkih terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah adanya bakteri E. coli yang merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek yang berdiameter kurang lebih 1,1 sampai 1,5 mikrometer kali 0,2 sampai 0,6 mikrometer. Bakteri ini menjadi patogen apabila jumlahnya meningkat. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh peningkatan bakteri E. coli adalah penyakit diare. Pada batang sereh dipilih pada penelitian ini karena pada batang sereh mengandung senyawa saponin, flavonoid, polifenol, alkaloid, dan minyak atsiri. Minyak atsiri pada serai memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Bahan kedua yang kami gunakan adalah bunga cengkeh, di mana pada bunga cengkeh terdapat senyawa eugenol, saponin, flavonoid, dan tanin. Senyawa-senyawa tersebut dapat berfungsi untuk menghambat pertumbuhan ataupun membunuh bakteri. Menilik dari kedua bahan tersebut yang berfungsi sebagai antibakteri, maka kami berinovasi untuk menggabungkan keduanya dalam konsentrasi tertentu sehingga didapatkan formulasi antibakteri yang sesuai. Kemudian untuk perumusan masalah, yang pertama, bagaimana aktivitas daya hambat ekstrak batang sereh dan bunga cengkih terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Yang kedua, berapa kadar ekstrak batang serai dan bunga cengkih yang optimal terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri E. coli. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui aktivitas daya hambat ekstrak batang serai dan bunga cengkih terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Yang kedua, untuk mengetahui kadar ekstrak batang serai dan bunga cengkih yang optimal terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri E. coli. Luaran yang diharapkan yaitu berupa artikel ilmiah tentang uji aktivitas daya hambat ekstrak batang serai dan bunga cengkih terhadap pertumbuhan bakteri E. coli, serta laporan akhir penelitian. Untuk manfaat penelitiannya ada 3. Yang pertama bagi peneliti, yaitu mendapatkan hasil uji dari aktivitas daya hambat ekstrak batang serai dan bunga cengkih terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Yang kedua yaitu bagi masyarakat, dapat menjadi sumber wawasan dan pengetahuan mengenai bahan antibakteri alternatif berbahan organik yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Yang ketiga yaitu bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan percobaan Dix diffusion. Uji dengan merendam kertas blank Dix pada ekstrak batang serai dan bunga cengkeh yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap. Subjek penelitian ini adalah ekstrak bunga cengkeh dan ekstrak batang serai. Objek penelitian ini adalah uji aktivitas daya hambat pertumbuhan bakteri E. coli. Variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak batang serai dan konsentrasi ekstrak bunga cengkeh dengan perbandingan ekstrak batang serai dan bunga cengkeh yang digunakan adalah 0:100, 25:75, 50:50, 75:25, dan 100:0. Variabel terikat pada penelitian ini adalah diameter dan zona hambat yang ditunjukkan dengan zona bening. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah ukuran cawan Petri, banyak suspensi bakteri yang dimaksudkan, jenis bakteri yang digunakan, dan suhu selama inkubasi dan pelakuan. Kontrol pada uji ini, untuk kontrol positif adalah chloramphenicol dan kontrol negatif adalah Aquades. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2020 di Laboratorium FMIPA UNY. Ekstraksi akan dilakukan pada laboratorium kimia dan untuk uji aktivitas antibakteri akan dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lab, autoclave, oven, rak tabung reaksi, shaker, petri dish,
pinset, ose kolong, gelas ukur, timbangan analitik, mikropipet dan tipipet, spatula, Erlenmeyer, Bunsen, hot plate, magnetic stirrer, beaker glass, colony counter, kamera, dan kantong plastik. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aquades, nutrien agar, nutrien board, batang serai, bunga cengkeh, alkohol 70%, etanol 96%, aluminium foil, kasa, kapas, kertas label, kertas payung, karet gelang, plastik wrap, sarung tangan latex, dan masker. Prosedur penelitian. Pada penelitian ini terdapat 2 tahapan, yaitu tahap persiapan yang meliputi mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, sterilisasi alat dan bahan, pembuatan medium pertumbuhan bakteri E. coli. Tahap penelitian meliputi ekstraksi batang serai dan bunga cengkeh dengan cara maserasi, dilanjutkan dengan uji aktivitas daya hambat pertumbuhan bakteri dengan cara metode distribution, lalu selanjutnya analisis data. Parameter penelitian dalam penelitian ini adalah diameter aktivitas daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri E. coli, yakni berupa zona bening pada sekitar paper dish. Teknik analisis data pada penelitian ini secara deskriptif dan ANOVA yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Penelitian uji aktivitas daya hambat ekstrak batang serai dan bunga cengkeh terhadap pertumbuhan bakteri E. coli telah dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli tahun 2020 di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA UNI. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dengan parameter terbentuknya zona bening di sekeliling kertas blank disk yang telah direndam ekstrak batang serai dan bunga cengkeh dengan konsentrasi ekstrak bunga cengkeh berbanding dengan konsentrasi ekstrak batang serai 0:100, 25:75, 50:50, 75:25, 100:0. Kemudian untuk kontrol positif menggunakan chloramphenicol dan kontrol negatif menggunakan etanol 96%. Dari penelitian ini dapatkan hasil uji daya hambat antibakteri pada pengamatan jam ke-24 dapat ditunjukkan pada grafik berikut. Dari hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan kemampuan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri E. coli antar formula dengan perbedaan konsentrasi ekstrak. Untuk ekstrak kombinasi daya hambat relatif paling baik pada konsentrasi ekstrak bunga cengkeh berbanding konsentrasi ekstrak batang serai besar 75:25%. Kemudian untuk ekstrak murni atau perbandingan 0, hasil terbaik ditunjukkan pada ekstrak bunga cengkeh dengan konsentrasi 100%. Jika dibandingkan dengan semua perlakuan, antibakteri terbaik ada pada konsentrasi 100% bunga cengkeh dan terburuk pada konsentrasi 100% ekstrak batang serai. Hal tersebut juga didukung dengan uji statistika dengan program SPSS, di mana uji yang dilakukan adalah uji Kruskal-Wallis. Uji ini dipilih karena setelah uji prasyarat diketahui bahwa data tidak homogen dan tidak terdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,00 terhadap taraf nyata 0,05. Hal ini menunjukkan signifikansi uji lebih kecil dari taraf nyata. Maka dapat diartikan perlakuan antar formulasi satu dengan yang lain berpengaruh nyata. Peringkat tertinggi pada formulasi 100% ekstrak bunga cengkeh dan selanjutnya pada formulasi ekstrak 75:25%. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan 2 hal, yaitu yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak batang serai dan bunga cengkeh efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Yang kedua, dapat mengetahui kadar ekstrak batang serai dan bunga cengkeh yang optimal terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri E. coli, yaitu 75% ekstrak bunga cengkeh dan 25% ekstrak batang serai. Sekian pemaparan hasil penelitian kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan hasil penelitian kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.